Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi di channel YouTube Saham Profitku. Hari ini hari Sabtu, tanggal 1 Maret 2025, hari libur di mana kita sudah melakukan satu aktivitas terbaik kita di hari Jumat, hari penutupan pasar modal. Nah, judul hari ini adalah peluang profit di tengah krisis. Kami akan mengulas banyak tentang hal-hal praktikal yang berhubungan dengan saham lapis tiga. Nah, apa yang kita lakukan ketika sekarang mengalami satu krisis yang merah merona ya, saham-saham blue chip itu bisa disebut mengalami downtrend atau mungkin turun drastis atau mungkin banyak orang yang terjebak ya tidak bisa melepas dalam bentuk profit. Nah, nanti kita akan memaparkan sebuah pola mindset di mana Anda harus memahami mengapa dalam video-video sebelumnya kami lebih menyukai secara pribadi. Kami selalu mengekspos bagaimana pemahaman di lapis tiga daripada blue chip itu sendiri. Sekali lagi ini disclaimer on, bukan ajakan Anda membeli atau menjual ke lapis ketiga, juga bukan ajakan Anda untuk membeli dan jual atau meninggalkan saham blue chip ya. Sekali lagi, sesuai dengan trading plan masing-masing dan sesuaikan dengan pemahaman Anda dengan level masing-masing daripada pemirsa. Nah, kami minta peran serta daripada pemirsa untuk melakukan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa bertumbuh dan meng-create video terbaik di berikutnya. Sekaligus juga membroadcast, membagikan link YouTube ini kepada saudara handai taulan sekiranya mungkin menurut pemirsa ini sangat bermanfaat dan mereka perlu diedukasi. Nah, pemirsa, saya akan memberikan satu prolog yang sangat singkat bagaimana non-teknis itu mempengaruhi keputusan Anda yang mempengaruhi kemampuan teknis Anda. Saya rasa Anda sudah jago technical analysis, fundamental, chart ini, itu, dan sebagainya, tinggal secara non-teknis. Nah, saya akan mengulas secara singkat bahwa ada sebuah buku yang menjadi panduan yang sering saya baca ya, itu pengarangnya adalah Jim Stovall. Nah, beliau mengatakan bahwa bertanggung jawablah terhadap hidup Anda di saat ini. Anda berada di mana sekarang ini berada, itu sebenarnya karena sebuah keputusan yang sudah Anda ambil di waktu yang lalu. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan perubahan yang positif di dalam hidup Anda harus terlebih dahulu bertanggung jawab terhadap diri Anda dan berkata pada diri Anda sendiri bahwa Anda sekarang ini berada di mana Anda berada itu karena sebuah keputusan yang sudah Anda ambil di waktu yang lalu. Jadi artinya apa? Hari ini adalah penentuan Anda untuk menentukan masa depan. Kalau tindakan baik yang Anda ambil di hari ini akan mengubah masa depan Anda. Entah berubah menjadi lebih buruk atau berubah menjadi lebih baik, yang pasti masa depan Anda akan berubah tidak sama dengan masa hari ini. Nah, pemirsa, Anda siap untuk melakukan pembelajaran? Oke, siap. Judulnya adalah Peluang Profit di Tengah Krisis. Mengapa saya menyukai saham lapis ketiga? Ada beberapa statement. Anda bisa mengisi satu komentar ketika Anda mempunyai keberatan. Nah, pemirsa, saham lapis tiga, saya perlu melakukan satu proses tulis ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu. Kita lihat dulu bagaimana saham-saham ini ya. Ini kita melihat Bumi Resources. Anda bisa melihat bahwa satu week ya, one week ya, itu sempat mencapai di atas 116 ya, 115 lah. Sekali lagi bagi pemirsa harga yang tertera di sini grafik ini ada harga close. Padahal secara day by day itu ada open high low close. Yang saya tahu Bumi sempat mencapai 116 dalam kurun waktu 1 minggu atau 10 hari terakhir ini. Dan sekarang berada di close di bawah 95 atau mungkin tepatnya 94. Nah, ini sangat menjebak istilahnya, saya ulangi, ini sangat bagi mereka yang baru pertama kali atau ikut-ikutan, ini pasti mereka terjebak tidak bisa keluar. Apalagi ketika uang yang digunakan adalah uang yang betul-betul panas ya, untuk biaya sekolah, untuk angsuran kendaraan, rumah sakit dan sebagainya, hidup dan sebagainya. Ya, jadi artinya adalah pelajaran yang Anda ambil adalah Anda coba bisa mengamati apa isi daripada topik kita kali ini. Nah, saham bumi, coba saya buka lagi. Perbankan BBRI ya, kita lihat secara sekilas. Anda bisa melihat, wah ini 3.350. Wah, ini mencekam sekali. Ya, saya kurang bisa tidak akan membahas ini lebih lanjut potensi ke depannya karena topiknya bukan hal ini. Sekarang kita lebih BCA, saham Big Bang kita lihat. Ya, Anda melihat volatilitas dari 1 minggu juga mengalami penurunan. Lalu Telkom ya, kita lihat Telkom ya. Ini adalah saham-saham blue chip. Hmm.
Anda bisa melihat semua mengalami penurunan, semua merah. Apalagi kita Anda lihat HSI, IHSG ya, Anda bisa melihat, oh dia sudah masuk sini. Ini IHSG, ya mungkin bukan D, tapi weak. Anda bisa melihat mengalami satu penurunan volatilitas yang tinggi ya. Oke. Nah, sekarang sesuai dengan judul kita adalah peluang profit di tengah krisis. Saham lapis 3. Ya, saya utarakan, saham lapis 3 seringkali dianggap lebih kuat menghadapi krisis ya. Ya, lebih kuat menghadapi krisis dibandingkan saham lapis pertama atau blue chip. Memang dalam beberapa situasi ya, memang tidak semua lapis 3 seperti saya utarakan. Ya, nah memang dalam beberapa situasi tertentu, alasan utamanya mengapa saham lapis 3 itu lebih kuat daripada blue chip. Yang pertama, tidak terlalu terpapar sentimen global. Ini Anda bisa melihat ya, saham blue chip biasanya berasal dari perusahaan besar. Ini saya besarkan ya supaya Anda kelihatan ya. Ya, tidak terlalu terpapar sentimen global. Saham blue chip biasanya berasal dari perusahaan besar dengan exposure global, seperti banking, perbankan ya, seperti energi, manufacturing skala besar. Jadi saat terjadi sebuah krisis, ya, krisis ekonomi global, perusahaan ini pasti terkena dampak langsung, dampak besar akibat penurunan permintaan atau fluktuasi nilai tukar atau kebijakan atau regulasi atau moneter atau dan seabrek-abrek lainnya. Seperti kita melihat Danantara ya, bahwa bagaimana pemerintah akan mengelola Danantara terlepas daripada itu plus minus ya, tetapi direspon oleh asing untuk meninggalkan saham-saham blue chip. Anda bisa melihat bahwa IHSG terpuruk, ya sulit untuk bisa naik. Ya, kami lanjutkan ya. Jadi tidak terlalu terpapar sentimen global. Sementara saham lapis 3 yang beroperasi dalam skala yang lebih kecil, lebih mini, dan lebih lokal, itu seringkali tidak terlalu terdampak oleh perubahan ekonomi global ya. Jadi ini bagus sekali kalau Anda punya pemahaman yang baik ya. Nah, yang berikutnya adalah lebih fleksibel ya dalam sebuah adaptasi atau dalam adaptasi lah, lebih fleksibel daripada blue chip. Perusahaan kecil umumnya lebih fleksibel dalam respon perubahan kondisi pasar. Mereka dapat lebih cepat mengubah strategi bisnis atau menekan biaya atau melakukan segmen pasar yang lebih menguntungkan dibandingkan perusahaan-perusahaan besar yang biasanya memiliki struktur yang lebih kompleks, lebih birokratis, lebih berprosedural ya. Jadi seperti itu penjelasannya. Nah, yang berikutnya Bapak dan Ibu ya. Jadi dari perhatian investor besar, kita bisa melihat, saham kecil, fluktuasi, istilahnya nggak bisa multi bagger, jumlah frekuensinya sedikit, terus jumlah lotnya di order bid sedikit. Ya, yes, memang itu konsekuensinya. Tetapi ketika Anda mengacu ke frekuensi besar dengan lotnya super besar, ya itu lagi punya konsekuensinya. Kalau untung Anda bisa multi bagger. Ya, jadi minim perhatian dari investor besar ya. Salah huruf tidak apa-apa, yang penting ada kandungannya yang Anda bisa serap ya. Jadi saham blue chip sering menjadi sasaran investor institusi, itu saham blue chip. Jadi saat terjadi krisis, investor besar itu cenderung melepas aset-asetnya yang beresiko untuk menjaga likuiditas internal investor besar. Sehingga harga saham blue chip ketika dilepas itu satu itu bisa turun drastis. Nah, sebaliknya pemisah saham lapis 3 itu lebih jarang diperhatikan oleh investor besar. Jadi saham lapis 3 itu tidak mengalami tekanan jual yang besar sebesar daripada saham blue chip. Nah, yang berikutnya ini volatilitas ya yang sudah biasa. Kita bisa tahu bahwa saham-saham lapis 3 itu volatilitasnya wow, seperti naik sebuah roller coaster. Sementara saham-saham blue chip ketika tidak terjadi krisis ya, mereka mereka cenderung ini ya, istilahnya itu smooth, pelan.
Kalau naik juga pelan, turun juga pelan. Mereka tidak sevolatilitas. Kenapa? Untuk menggerakkan volatilitas menjadi lebih besar atau lebih turun dengan market capital sebesar itu tidak ada yang punya kekuatan sanggup yang bisa membuat volatilitas di dalam saham-saham blue chip untuk naik turun secara drastis itu adalah global crisis. Anda dapat pemahaman dari sini ya. Semoga Anda bisa menjadi lebih jelas. Saham blue chip itu punya potensi pertumbuhan yang masih besar ya, bukan pertumbuhan besar, tapi yang masih besar. Kebanyakan saham lapis 3 yang masih dalam tahap berkembang saat terjadi krisis. Jadi mereka itu bisa bertumbuh dengan baik karena mereka tidak terlalu terbebani dengan hutang-hutang luar negeri, dengan istilahnya ekspor impor yang terjadi. Jadi artinya tidak seperti saham-saham blue chip yang potensi pertumbuhannya itu akan menjadi ketika kehilangan potensi daripada krisis itu sendiri. Jadi, tapi namun penting untuk dilihat bahwa tidak semua lapis saham tiga ini kuat menghadapi krisis. Anda juga harus bijaksana karena saya juga harus menampilkan hal-hal yang secara minusnya juga. Banyak juga yang justru lebih rentan karena keterbatasan modal, ketidakprofesionalan, SOP atau ini ISO dan sebagainya, dan mungkin ketergantungan pada kondisi ekonomi global, ekonomi lokal juga. Oleh karena itu, seleksi Anda terhadap saham lapis tiga itu sangat menjadi kunci utama dalam Anda meraih satu keuntungan. Nah, sebetulnya ada hal poin yang penting, pemirsa. Mengapa kita bisa mendapatkan peluang profit di tengah krisis saham blue chip dengan mengambil lapis tiga? Karena ada satu faktor yaitu market maker. Nah, inilah market maker. Market maker itu yang bisa membuat saham lapis tiga atau third liner itu terlihat cenderung lebih kuat, lebih kokoh dalam menghadapi krisis. Jadi ada beberapa alasan yang terkait dengan peran market maker dalam menjaga likuiditas saham lapis tiga. Jadi ini ya, adanya market maker ya. Jadi peran market maker lapis tiga. Ya. Jadi market maker berperan dalam likuiditas. Ya. Market maker adalah pihak yang berperan atau bertanggung jawab atau sebagai penyedia likuiditas dalam sebuah saham, sebuah emiten atau beberapa emiten. Baik dengan cara market maker memasang bid offer ataupun dengan mohon maaf melakukan transaksi sendiri, ini disclaimer on ya, untuk menjaga harga tetap stabil di dalam lapis tiga. Jadi keberadaan market maker itu bisa membuat harga saham itu tetap bergerak dalam rentang periode tertentu. Sehingga sepertinya ketika terjadi sebuah krisis secara global, emitennya tidak mengalami langsung kejatuhan yang terlalu dalam, seperti saham blue chip yang lebih bebas terpengaruh oleh global. Jadi memang pada akhirnya ketika ini terus menerus berkepanjangan ya jelas lapis tiga juga akan terpuruk juga. Ya, jadi kita bicara secara ini istilahnya lokal periodik ya. Nah, yang berikutnya ini ada kepentingan pemegang mayoritas ya. Salah huruf tidak apa-apa ya, atau bandar ya, atau apapun itu ya. Ya, jadi kepentingan pemegang mayoritas atau bandar atau apapun. Saham lapis tiga itu memiliki kepemilikan yang lebih terkonsentrasi pada pihak-pihak tertentu. Berbeda dengan diversifikasi saham blue chip, market maker sangat banyak. Jadi antara market maker satu dengan lain itu tidak bakal kolaborasi karena terlalu dikuasai oleh banyak pihak. Sehingga mereka pun ya istilahnya saling pukul-memukul istilahnya begitu ya. Berbeda dengan saham lapis tiga. Jadi kepemilikannya lebih terkonsentrasi pada pihak tertentu. Seperti pemilik perusahaan itu sendiri, seperti grup tertentu, seperti market maker tertentu yang mengendalikan pergerakan harga saham tersebut. Saham emiten itu maksudnya. Jadi ketika terjadi krisis, mereka cenderung untuk menjaga harga saham agar tidak terlalu turun, juga tidak terlalu naik, demi melindungi valuasi dari perusahaan itu sendiri atau menghindari kepanikan di pasar lokal. Nah, yang berikutnya, pemisah. Ini adalah tidak banyak ditransaksikan. Nah, tidak banyak. Saya tulis lengkap kali ini ya. Transaksikan. Beberapa daripada orang circle terdekat saya yang mengatakan, frekuensinya kecil, lotnya kecil, ya memang sama lapis tiga.
Konsekuensinya itu memang, tapi Anda bisa mengambil satu profit. Kalau sekedar Anda punya perputaran dalam sebuah emiten 300-400 juta masih di bawah 1 miliar, masih terlalu kecil bagi mereka dan Anda bisa profit di angka itu. Jadi tidak terlalu banyak ditransaksikan ya. Jadi berbeda dengan saham blue chip yang menjadi favorit investor besar, investor institusi. Saham lapis tiga ini lebih banyak dimiliki oleh investor retail atau pihak-pihak sedikit atau pihak tertentu yang memiliki kepentingan terhadap harga saham tersebut. Jadi karena tidak adanya tekanan jual yang besar-besaran yang seperti dihadapi oleh saham blue chip, maka lapis tiga ini cenderung lebih stabil. Walaupun kondisi ekonomi sangat buruk, walaupun ada keputusan presiden untuk Danantara atau apa, mereka bisa menyikapi ini negatif dan positif. Dan itu tidak terpengaruh di saham lapis tiga. Nah, yang berikutnya adalah potensi. Orang bisa sebut gorengan ya, goreng digoreng-gorengnya. Jadi saham lap, kalau saham blue chip gorengnya setengah mati, nggak bisa, itu uang besar. Tetapi potensi gorengan saat kondisi pasar buruk, buruk bagi global ya, bukan bagi lokal ya. Jadi potensi gorengan saat kondisi pasar buruk dalam situasi krisis, berapa pihak yang memiliki kendali atas saham lapis tiga itu bisa memanfaatkan kondisi pasar dengan melakukan yaitu lagi fake bid sehingga seolah-olah tebel ya, atau fake over sehingga seolah-olah itu turun sehingga terjadi satu akumulasi dan sebagainya. Tinggal di video sebelumnya kami kan selalu merekomendasikan Anda untuk follow the giant, untuk memperhatikan sideways akumulasi, berapa lama akumulasi, di titik berapa dia akumulasi, berapa valuasi yang terkumpul, atau berapa lot yang sudah terkumpul secara valuasi itu, apakah day by day itu tetap mempunyai proporsi HK yang lebih besar daripada HQ, Anda bisa mereview daripada sebelum-sebelumnya. Jadi saya ulangi bahwa potensi gorengan saat kondisi pasar itu buruk. Situasi krisis, berapa pihak tertentu itu mengendalikan harga saham dengan melakukan fake overbid dan sebagainya, yaitu mengerek harga saham ya mungkin ya, atau menurunkan harga saham untuk menarik investor retail dan lain-lainnya. Jadi hal ini bisa menciptakan ilusi bahwa lapisan saham tiga itu lebih rentan. Saya ulangi, hal ini bisa menciptakan ilusi bahwa saham lapis tiga itu lebih tahan terhadap krisis dibandingkan saham blue chip. Padahal sebetulnya di balik semuanya itu adalah permainan dari market maker, dan permainan market maker ketika Anda tahu itu, Anda bisa mengubah profit di tengah krisis seperti ini. Jadi kesimpulannya saham lapis tiga itu juga bisa terlihat lebih kuat dalam menghadapi krisis. Bukan hanya karena fundamental bisnisnya baik, tetapi juga karena ada perannya market maker, peran pemegang mayoritas tertentu yang menjaga harga agar tidak naik atau tidak turun secara gratis. Ya, namun ini juga berarti bahwa ada resiko juga yang lebih tinggi daripada saham blue chip. Ya, jadi kalau pergerakannya banyak dipengaruhi oleh sentimen pasar secara alami, oleh sebab itu investor tetap perlu waspada dalam memilih saham lapis tiga, terutama dalam situasi pasar yang tidak tentu saat ini. Jadi Anda sudah bisa dapat gambaran jelas ya, bahwa sebetulnya kenapa saham lapis tiga itu dikatakan tidak terganggu oleh sebuah krisis global. Nah, jadi pemirsa, sekali lagi itu yang bisa kami tampilkan, selebihnya kurang, kami tidak ada absolut dalam menentukan suatu harga akan naik, juga masih banyak orang-orang yang hebat di luar saya, tapi inilah yang bisa kami berikan oleh saham profitku kepada pemirsa. Dan saya berharap Anda tetap cuan, Anda bisa bikin bersama keluarga sehingga keluarga Anda bisa bertumbuh, sama dengan Anda juga punya kepastian profit di tengah krisis. Dan kita bertemu lagi di channel-channel terbaik saham profitku berikutnya. Sampai jumpa.